Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, bapak-bapak, bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah siapa itu? Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatifly akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Ya, teman-teman, mungkin sudah kita ketahui bersama bagaimana ya kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada Wapres Gibran ya semenjak dilantik sebagai ya Wakil Presiden Republik Indonesia sampai sekarang. Maka tentu kritikan-kritikan itu yaitu bermaksud untuk supaya Wapres Gibran menjadi yang lebih baik lagi.
ya, dan program-programnya bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Oke, sekarang kita melihat bagaimana perdebatan antara Roy Suryo versus Ade Dermawan ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, kasus ini juga sudah mengundang ya respon dari berbagai kalangan karena tidak pernah selesai dan setiap hari ada saja drama yang diciptakan. Nah, di sini dikatakan full panas debat Roy Suryo versus Ade Dermawan jika kasus ijazah Jokowi P21. Roy Tifa ditahan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa adalah salah satu tersangka dalam ijazah Pak Jokowi, dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan walaupun mereka sudah lama jadi tersangka, tetapi sampai sekarang juga ya pihak kepolisian belum melakukan penahanan bagi mereka. Dalam waktu dekat, nasib tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Pengumuman tersebut mengenai status perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI sudah P21 atau kembali harus dilengkapi. Teman-teman, tak lama lagi nasib perkara ijazah atas Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Nah, artinya bahwa status tersangka mereka sudah ada, tapi tinggal nantinya dilakukan penahanan. Ya, ketika sudah P21, maka akan dilakukan penahanan ya oleh pihak kepolisian. Kemudian bila kasus dinyatakan P21 oleh Kejati DKI, akankah Roy dan Tifa langsung ditahan? Ya, itu adalah suatu pertanyaan yang tentu sering sekali diajukan oleh masyarakat, oleh berbagai elemen ya dan juga para ya pengamat politik. Nah, Roy Suryo bongkar teka-teki status kasus ijazah Jokowi bukan P21 tapi ini kemungkinannya. Nah, apakah kemungkinan yang disampaikan Roy Suryo ini nantinya akan terjadi? Kalau bukan P21 maka ada kemungkinan yang lain yang dia sampaikan. Teka-teki mengenai kelanjutan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah pihak kepolisian memberikan sinyal akan segera mengumumkan status perkara tersebut, pakar telematika sekaligus kritikus vokal Roy Suryo justru memberikan analisis yang juga mengejutkan. Nah, analisis seperti apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, teman-teman? Ya, coba perhatikan. Banyak pihak yang berharap kasus ini segera naik ke meja hijau atau berstatus P21 berkas lengkap. Ya, memang ya itu juga adalah sesuatu hal yang diharapkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat sudah bosan untuk mengikuti kasus ini dan juga sudah bosan untuk ya melihat berita setiap hari mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Sehingga sebagian besar masyarakat meminta dan mengharapkan supaya kasus ini segera selesai. Nah, kemudian namun Roy Suryo mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu berekspektasi tinggi. Menurutnya ada celah hukum dan teknis yang bisa membuat pengumuman Polri nanti berbeda dari harapan pelapor. Oke, logika hukum dibalik bukan P21. Roy Suryo menyoroti bahwa pengumuman status perkara tidak selalu berarti kemenangan bagi pelapor. Dalam dunia hukum, pengumuman bisa bermakna dua arah, lanjut ke penuntutan atau justru penghentian perkara. Nah ini yang disampaikan oleh Roy Suryo, teman-teman. Publik harus cerdas membaca situasi mengumumkan status perkara itu. Bisa berarti SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan jika penyidik merasa bukti yang ada tidak memenuhi unsur pidana. Jangan sampai narasi segera diumumkan langsung ditafsirkan sebagai P21, tegas Roy Suryo dalam pernyataannya. Nah, tentu kita tahu bahwa P21 adalah dalam penahanan. Nah, sedangkan P23 ya
Sedangkan SP3 adalah untuk penghentian ya penyelidikan. Nah, spekulasi kemungkinan status perkara. Teman-teman, menurut analisis Roy, ada beberapa skenario yang kemungkinan besar akan diambil oleh pihak berwajib dalam waktu dekat, yaitu penghentian penyidikan atau SP3. Polisi mungkin menyatakan tidak menemukan bukti baru yang cukup kuat untuk meningkatkan status ke persidangan. Perluasan penyelidikan, status tetap berjalan namun membutuhkan keterangan saksi ahli tambahan, yang berarti kasus akan kembali menggantung. Nah, kemudian klarifikasi administratif, pengumuman yang hanya bersifat administratif tanpa menyentuh substansi material ijazah yang diperdebatkan. Mengapa isu ini kembali meledak? Meski Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, isu ijazah ini tetap menjadi magnet perhatian publik. Roy Suryo menilai bahwa transparansi dalam kasus ini bukan lagi sekadar soal individu, melainkan soal integritas institusi pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagi Roy, teman-teman, kunci utama dalam kasus ini adalah keberanian untuk melakukan uji forensik yang terbuka terhadap dokumen asli, bukan sekadar berdasarkan pernyataan saksi-saksi. Nah, itu teman-teman yang dilakukan oleh Roy Suryo, yang dikatakan oleh Roy Suryo ini bagaimana dengan prediksi dan juga penelitiannya dalam kasus ijazah Pak Jokowi terhadap status mereka mengenai P21. Nah, kemudian teman-teman kita lihat di sini bahwa kelanjutan bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Roy Suryo tegaskan tak ada yang berhak menahannya. Rakyat menunggu soal kepastian ijazah Jokowi. Nah, ini Roy Suryo ini membuat satu pernyataan baru tentang teman-teman bahwa tidak ada yang berhak untuk menahannya karena masyarakat menunggu tentang kepastian ijazah Pak Jokowi. Teman-teman, tersangka kasus tudingan ijazah palsu ex-presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, yaitu Roy Suryo menegaskan bahwa tidak ada yang berhak menahannya terkait perkara ijazah palsu Jokowi ini. Hingga sekarang diketahui bahwa P21 atau kelengkapan berkas perkara penyidikan belum diterbitkan oleh kejaksaan dan prosesnya telah melewati batas waktu, yaitu 14 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Nah, kemudian kejaksaan pun mengatakan bahwa berkas perkara tersebut masih dipelajari lebih lanjut oleh kejaksaan hingga kini. Namun pihak kejaksaan tidak menjelaskan alasan pemeriksaan berkas itu membutuhkan waktu cukup lama. Apabila P21 itu akhirnya diterbitkan kejaksaan, maka para tersangka kasus ijazah akan segera ditahan. Namun Roy menegaskan dalam kasus ini tidak ada yang berhak menahannya. Terlebih P21 sampai saat ini tidak ada kejelasan. Siapa yang berhak menahan? Kalau kepolisian tidak tahan, kejaksaan tidak akan menahan. Itu sudah jelas aturannya gitu. Apalagi tidak bisa langsung dipastikan P21 gitu loh, ucap dikutip dari YouTube Kompas TV. Kemudian Roy Suryo juga mengatakan bahwa pasal yang dikenakan padanya, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 1 miliar merupakan pasal selundupan. Pasal 32 dan 35 ini pun pasal yang diselundupkan di dalam perkara saya. Nggak ada yang terkait dengan itu, dan itu nanti akan gugur dengan sendirinya jelasnya. Kemudian menurut Roy Suryo, dalam kasus ini yang ditunggu masyarakat Indonesia bukanlah penahanan dirinya maupun tersangka lain, melainkan kepastian soal ijazah Jokowi. Nah, ini adalah pernyataan yang baru yang disampaikan oleh Roy Suryo
karena menurut Rasulullah bahwa penahanan dirinya itu bukan yang ditunggu oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi yang ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat apakah pembuktian ijazah Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda, dan kita mengharapkan semuanya baik-baik saja dan bisa semuanya ya diberikan keadilan hukum bagi mereka.